kita awali dengan doa. Silakan salah satu pimpin kita dalam doa, Rizka. Silakan pimpin kita dalam doa bersama untuk memulai kegiatan pada pagi hari. Teman-teman, mari kita berdoa. Oke, baik anak-anak, silakan duduk. Jadi pagi ini kita akan bersama belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Jadi kita akan belajar tentang tema 1. Di sini ada selamatkan makhluk hidup dengan subtemanya adalah tumbuhan sahabat kita. Ya. Sebelumnya Bapak akan bagikan buku pelajaran untuk anak-anak supaya bisa membacanya. Oke, di halaman 7, bukan di halaman 7, tapi sebelumnya Bapak Guru ingin menjelaskan. Jadi tujuan kita hari ini setelah mengikuti pelajaran, anak-anak itu semua harus bisa menemukan ide pokok dalam bacaan. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah pelajaran ini selesai, semua anak ya mampu menemukan ide pokok dalam bacaan. Yang berikut, ya, peserta didik mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri. Jadi nanti anak-anak itu harus bisa mengembangkan ide pokok yang ada di dalam bacaan itu, kemudian menjadi sebuah karangan singkat dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu harus bisa menjelaskan bagian-bagian reproduksi pada bunga. Dan yang keempat, peserta didik atau anak-anak semua mampu membedakan mana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi ini tujuan pembelajaran yang anak-anak semua harus dapat setelah pembelajaran kita berakhir. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat bacaan yang ada di situ. Bacaan yang ada di situ di halaman 7. Silakan Rika membacanya. Rika membaca ini bacaan Teman-teman akan muncul di permukaan tanah. utama. Ya. Jadi kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa terletak di awal paragraf. Kalau terletak di awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Nah, jadi paragraf deduktif itu berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dan kebalikannya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif itu berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Bisa ulangi atau penjelasan Pak Guru terlalu cepat. Kalimat atau paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf dinamakan paragraf apa? Paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oh, Sergius, bagus. Sergius ini bertanya. Silakan Sergius, pertanyaannya. Oke, baik. Teman-teman semua bisa mendengarkan pertanyaan Sergius? Oke, Sergius coba ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Oke, apa yang dimaksud dengan kelompok? Bapak Guru akan memberikan LKS, ya. Ini tapi nanti dengarkan penjelasan Bapak Guru baru kerja ya. Oke, sebelum anak-anak
kerja di LKPD itu, ini Bapak Guru kerja ini kasih tunjuk cara kerja supaya anak-anak bisa kerja dengan tepat. Baik anak-anak, jadi cara kerjanya seperti ini. Dari bacaan yang sudah ada di buku yang tadi Rika sudah membacakan dan anak-anak juga ada di bukunya masing-masing, anak-anak itu akan menjawab ya sesuai dengan gambar yang ada ini, yang ada di LKPD yang anak-anak pegang itu. Ya. Yang pertama, dari bacaan itu anak-anak harus menemukan ide pokok paragraf pertama. Ide pokok paragraf pertama itu harus ditulis, ya. Bisa sampai paragraf kelima ditulis, ya. Jadi ide pokok paragraf pertama itu apa? Ide pokok paragraf kedua itu apa? Ide pokok paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, itu anak-anak harus menuangkannya dalam bentuk atau dalam tabel LKPD yang sudah Bapak bagikan itu. Bisa kerja? Oke, sekarang anak-anak silakan kerja. Ini cara kerjanya, jadi langkah-langkahnya seperti ini. Anak-anak silakan kerja ya. Jadi harus berdiskusi, jangan satu orang saja yang kerja, semua berdiskusi, cari, lihat bacaannya mana Yang dijadikan bahan makanan. Paragraf kedua ide pokoknya membiarkan tanaman jagung dengan menanam biji jagung. Paragraf ketiga ide pokoknya bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Paragraf keempat ide pokoknya jagung terus berkembang hingga menjadi buah. Paragraf kelima ide pokoknya biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Oke, kita tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 1 dia punya hasil kerja ini. Pak Guru pajang di sini ya supaya teman-teman nanti bisa melihatnya hasil kerja dari kelompok 1. Kelompok 1 hasil kerjanya sudah selesai. LKPD tentang ini adalah bagian-bagian bunga, terutama pada reproduksi bunga. Jadi bunga pada tanaman itu dia memiliki bagian-bagian yang lengkap untuk perkembangbiakannya. Ini lihat baik-baik gambar yang pertama ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ya. Mahkota bunga ini merupakan bagian dari bunga yang membuat sebuah bunga itu menjadi indah. Ya, itu namanya apa? Mahkota. Tetapi kita lihat di sini yang merupakan alat-alat reproduksi pada bunga. Yaitu yang pertama adalah kepala sari. Ini yang dimaksud kepala sari pada bunga. Kemudian ini tangkai sari. Kemudian ini kepala putih. Bisa lihat? Bisa, bagus. Kemudian ini tangkai putih, kepala putih, ya. Dan ini kelopak. Kalau kelopak ini dia tidak berhubungan langsung dengan alat reproduksi pada bunga. Itu hanya melindungi bunga itu supaya bunga jangan mudah rontok. Ya, bunga jangan mudah jatuh ya. Maka harus ada kelopak yang bisa, ini kelopaknya seperti ini. Ini supaya dia itu menahan mahkota yang ini mahkota ini yang buat bunga semakin indah itu karena ada apa? Mahkota. Ini kelopaknya, ini tangkainya. Kemudian benang sari dan putik itu di dalam sini. Ini. Ketika benang sari ini jatuh ke kepala putik, maka bunga ini menjadi atau terjadi penyerukan. Nanti kalau dia
sudah penyerbukan, akhirnya dia menjadi buah. Menjadi apa? Buah. Nanti buah itu sudah matang, sudah masak. Nah, nanti dia yang akan menjadi atau kita gunakan untuk bibit baru. Sehingga misalnya jagung berkembang biak melalui bijinya ya, biji jagung toh. Bisa mengerti? Bisa. Oke, bagus. Kemudian yang berikut, ini yang perkembangbiakan secara generatif. Generatif itu harus melalui proses penyerbukan. Harus melalui proses apa? Penyerbukan. Ada lagi perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui penyerbukan. Ya, perkembangbiakan itu namanya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Secara apa? Nah, pada tumbuhan berkembang biak secara vegetatif ini berarti terjadinya tumbuhan baru itu tidak melalui proses penyerbukan. Dia tidak melalui proses penyerbukan. Vegetatif itu dibedakan atas dua, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Nanti anak-anak bisa baca sendiri di itu buku yang ada di anak-anak sudah pegang itu. Di situ bisa lihat perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Terjadinya tumbuhan baru ya, tanpa melalui proses penyerbukan. Vegetatif alami yang pertama adalah dengan cara tunas. Dengan cara apa? Tunas. Misalnya pisang. Anak-anak terletak pada awal paragraf namanya paragraf deduktif. Jadi paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Oke, bagus. Kalau paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Bagus, P. Masih ada kesimpulannya, bisa dibacakan terus. Perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif artinya perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui penyerbukan. Oke, kita tepuk salut untuk kelompok 2 dari kelompok 2 anak V. Kita tepuk salut sekali lagi untuk V. Ayo. Salut, salut. Salut, salut. Oke anak-anak, itu ya kesimpulan yang tadi dibacakan oleh Jian, kesimpulan yang dibacakan oleh Faith seperti itu. Kemudian yang berikut adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan pada generatif itu melalui apa? Proses penyerbukan. Ya, proses penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Kemudian ya, penyerbukan terjadi pada bagian tumbuhan yaitu pada bunga. Ya. Ada bagian-bagian bunga yang menjadi reproduksi yaitu benang sari, putih, kepala putih dan tangkai sari. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti semua? Sudah. Oke, baik. Berarti pelajaran kita hari ini berakhir di sini. Bapak Guru ingatkan anak-anak itu harus tetap rajin belajar. Kemudian anak-anak harus ingat ya, tugas-tugas yang diberikan harus dikerjakan di rumah. Dan yang terakhir, karena kita masih dalam keadaan dilanda wabah virus corona, maka kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, kita semua harus selalu memakai masker. Kita semua harus selalu memakai masker. Yang kedua, kita selalu harus mencuci tangan. Jadi
Kita harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian selalu menjaga jarak. Oke, sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Kita tutup dengan doa. Silakan Tika memimpin kita dalam doa.